Saudaraku seiman, setiap muslim kalau ditanya apakah Anda ingin masuk ke dalam surga, maka dia akan mengatakan iya. Surga sebuah tempat yang diimpikan oleh setiap orang yang beriman. Tempat yang abadi, tempat yang sangat luas, sangat besar. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam surah Imran, surah nomor 3 ayat 133, kalau surga itu luasnya seluas langit dan bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Berlumba-lumbalah kalian, bersegera kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, hanya dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam Islam kita diberikan fasilitas tambahan. Kalau kita ingin memiliki tambahan ekstra fasilitas di surga, seperti misalnya mendapatkan tambahan istana di surga. Cukup banyak hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan masalah itu. Seperti misalnya tentang sholat sunnah 12 rakaat yang dikenal dengan sunnah rawatib, yang dianjurkan dikerjakan berhubungan dengan sholat wajib, qobliyah dan ba'diyah. Yang kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Man hafidha 12 rakaat fi kulli yawmin wa lailah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan membangunkan baginya istana di surga. 2 rakaat antara azan iqamah subuh, dikenal dengan sunnatul fajar. 4 rakaat sebelum duhur, berarti sudah 6. 2 rakaat sudah duhur, berarti 8. 2 rakaat sudah maghrib, berarti 10. Dan 2 rakaat sudah isya, berarti 12. Tentu ada sholat-sholat sunnah yang lain, tetapi 12 rakaat ini dikenal dengan sunnah rawatib. Cukup banyak hadis-hadis yang lain menjelaskan, tetapi yang ingin saya titik beratkan adalah membangun masjid. Masjid adalah rumah Allah di muka bumi. Dan Nabi SAW bersabda tentang masalah masjid, Man bana masjidan lillahi banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangunkan masjid di muka bumi untuk Allah, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Mudah sekali saudaraku seiman. Membangun rumah Allah di muka bumi, mudah sekali. Anda tidak perlu memikirkan kalau Anda harus membangun dengan sekian miliar rupiah. Mungkin memang sekian miliar rupiah kalau kita ingin membangun masjid yang besar, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Tetapi ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi, masjid, sebesar sarang burung, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. 1.000 rupiah pun, bila ada masjid sedang dibangun, Anda menyumbang, maka cukup Anda mendapatkan istana di surga. Manfaat yang Anda dapatkan kalau Anda membangun masjid di muka bumi adalah, pertama, Anda mendapatkan istana di surga. Yang kedua, Anda akan memanen pahala setiap orang yang sholat di situ. Bayangkan misalnya hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang memanggil atau mengajak seseorang pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala pelaku kebaikan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala si pelaku tadi. Misal, saya mengajak teman saya untuk sholat di masjid, maka saya dapat pahala saya misalnya 10 pahala. Saya mendapatkan 10 pahala, teman saya pun akan mendapatkan 10 pahala. Tapi karena saya mengajaknya, maka saya akan diberikan 10 pahala yang sama. Dengan nilai teman saya mendapatkan 20 pahala. Begitu pula seterusnya. Imam akan panen pahala makmumnya. Muadzin akan panen seluruh orang yang sholat. Tetapi orang yang membangun masjid panen pahala mereka semua. Dan bukan hanya di satu waktu sholat, tapi dia akan panen di setiap sholat selama masjid itu ada. Makanya masjid menjadi ranking nomor 1 dalam memperbanyak amal jariah. Memperbanyak amal jariah. Tentu selain daripada itu juga Anda menyiarkan Islam. Anda membangun istana buat Anda di surga dengan membangun istana Allah di muka bumi. Masjid walaupun sederhana adalah rumah Allah, saudaraku. Maka banggalah untuk bisa membangun banyak rumah Allah. Dan ingat, setiap ada kesempatan, banyak kotak-kotak amal untuk membangun masjid, selalu Anda sisipkan waktu buat diri Anda, juga buat kerabat Anda yang sudah meninggal. Oleh karena itu, saudaraku, jangan sia-siakan. Bangun masjid dan Anda akan dapat istana di surga. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.
Saudaraku seiman, setiap muslim kalau ditanya apakah Anda ingin masuk ke dalam surga, maka dia akan mengatakan iya. Surga sebuah tempat yang diimpikan oleh setiap orang yang beriman. Tempat yang abadi, tempat yang sangat luas, sangat besar. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam surah Imran, surah nomor 3 ayat 133, kalau surga itu luasnya seluas langit dan bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Berlumba-lumbalah kalian, bersegera kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, hanya dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam Islam kita diberikan fasilitas tambahan. Kalau kita ingin memiliki tambahan ekstra fasilitas di surga, seperti misalnya mendapatkan tambahan istana di surga. Cukup banyak hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan masalah itu. Seperti misalnya tentang sholat sunnah 12 rakaat yang dikenal dengan sunnah rawatib, yang dianjurkan dikerjakan berhubungan dengan sholat wajib, qobliyah dan ba'diyah. Yang kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, man hafidha 12 rakaat fi kulli yawmin wa lailah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan membangunkan baginya istana di surga. 2 rakaat antara azan iqamah subuh dikenal dengan sunnatul fajar, 4 rakaat sebelum duhur berarti sudah 6, 2 rakaat sudah duhur berarti 8, 2 rakaat sudah maghrib berarti 10, dan 2 rakaat sudah isya berarti 12. Tentu ada sholat-sholat sunnah yang lain, tetapi 12 rakaat ini dikenal dengan sunnah rawatib. Cukup banyak hadis-hadis yang lain menjelaskan, tetapi yang ingin saya titik beratkan adalah membangun masjid. Masjid adalah rumah Allah di muka bumi. Dan Nabi SAW bersabda tentang masalah masjid, man bana masjidan lillahi banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangunkan masjid di muka bumi untuk Allah, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Mudah sekali saudaraku seiman. Membangun rumah Allah di muka bumi mudah sekali. Anda tidak perlu memikirkan kalau Anda harus membangun dengan sekian miliar rupiah. Mungkin memang sekian miliar rupiah kalau kita ingin membangun masjid yang besar sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Tetapi ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi masjid sebesar sarang burung, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. 1.000 rupiah pun, bila ada masjid sedang dibangun, Anda menyumbang, maka cukup Anda mendapatkan istana di surga. Manfaat yang Anda dapatkan kalau Anda membangun masjid di muka bumi adalah, pertama, Anda mendapatkan istana di surga. Yang kedua, Anda akan memanen pahala setiap orang yang sholat di situ. Bayangkan misalnya hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang memanggil atau mengajak seseorang pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala pelaku kebaikan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala si pelaku tadi. Misal, saya mengajak teman saya untuk sholat di masjid, maka saya dapat pahala saya misalnya 10 pahala. Saya mendapatkan 10 pahala, teman saya pun akan mendapatkan 10 pahala. Tapi karena saya mengajaknya, maka saya akan diberikan 10 pahala yang sama dengan nilai teman saya, berarti saya mendapatkan 20 pahala. Begitu pula seterusnya. Imam akan panen pahala makmumnya, muadzin akan panen seluruh orang yang sholat. Tetapi orang yang membangun masjid panen pahala mereka semua. Dan bukan hanya di satu waktu sholat, tapi dia akan panen di setiap sholat selama masjid itu ada. Makanya masjid menjadi ranking nomor 1 dalam memperbanyak amal jariyah. Memperbanyak amal jariyah. Tentu selain daripada itu juga Anda menyiarkan Islam. Anda membangun istana buat Anda di surga dengan membangun istana Allah di muka bumi. Masjid walaupun sederhana adalah rumah Allah, saudaraku. Maka banggalah untuk bisa membangun banyak rumah Allah. Dan ingat, setiap ada kesempatan, banyak kotak-kotak amal untuk membangun masjid, selalu Anda sisipkan waktu buat diri Anda, juga buat kerabat Anda yang sudah meninggal. Oleh karena itu, saudaraku, jangan sia-siakan. Bangun masjid dan Anda akan dapat istana di surga. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.